Perkenalkan, nama saya Niputu Nadia dengan NIM SF2306050. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang komposisi, struktur, dan pengemasan kromosom menjadi DNA, serta menjelaskan tentang komposisi struktur RNA. Untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan disimak penjelasan dari saya. Yang pertama yang kita bahas adalah komposisi DNA. Teman-teman pasti sudah tahu apa sih DNA itu? Nah, DNA atau deoksiribonukleik asid adalah molekul yang mengandung informasi genetik yang mendasar bagi semua kehidupan. DNA atau asam deoksiribonukleat terdiri dari 4 jenis molekul yang disebut basa nitrogen. Yang pertama ada adenin atau A, yang kedua ada timin atau T, yang ketiga ada sitosin atau C, dan yang terakhir ada guanin atau G. Komposisi DNA ditentukan oleh urutan ini dari basa nitrogen dalam molekulnya. Yang pertama, adenin. Adenin adalah salah satu basa nitrogen yang terdapat dalam DNA. Adenin berpasangan dengan timin dalam struktur DNA. Yang kedua, timin. Timin adalah basa nitrogen lainnya yang terdapat dalam DNA. Timin berpasangan dengan adenin dalam struktur DNA. Yang ketiga, sitosin. Sitosin adalah basa nitrogen ketiga dalam DNA. Sitosin berpasangan dengan guanin dalam struktur DNA. Yang terakhir yaitu guanin. Guanin adalah basa nitrogen terakhir dalam DNA. Guanin berpasangan dengan sitosin dalam struktur DNA. Nah, komposisi DNA ini memungkinkan dua untai DNA membentuk pasangan basa yang stabil. Adenin selalu berpasangan dengan timin dan guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Kombinasi dari 4 basa nitrogen ini membawa informasi genetik yang diterjemahkan oleh sel untuk mengatur berbagai fungsi biologis. Yang kedua yang kita bahas adalah mengenai tentang struktur DNA. Struktur DNA memiliki bentuk heliks ganda yang terdiri dari 2 untai polinukleotida yang saling berpilin secara berlawanan. Setiap untai polinukleotida terdiri dari serangkaian nukleotida yang terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, basa nitrogen. Ada 4 jenis basa nitrogen yang terdapat dalam DNA, seperti adenin, timin, sitosin, dan guanin. Basa-basa tersebut membentuk pasangan yang spesifik di antara 2 untai DNA. Adenin selalu berpasangan dengan timin dan sitosin selalu berpasangan dengan guanin. Yang kedua yaitu gula deoksiribosa. Setiap nukleotida dalam DNA mengandung 1 molekul gula deoksiribosa yang berfungsi sebagai rangka untuk membangun struktur DNA. Yang ketiga, gugus fosfat. Gugus fosfat terikat pada gula deoksiribosa dan membentuk tulang belakang molekul DNA. Nah, struktur heliks ganda DNA menjelaskan bagaimana DNA bisa menyimpan informasi genetik secara efisien dan stabil. Pasangan basa yang bersifat komplementer memastikan replikasi DNA yang akurat dan transkripsi yang tepat saat molekul DNA digunakan untuk menghasilkan molekul RNA. Yang ketiga yang kita bahas adalah pengemasan kromosom menjadi DNA. Jadi, pengemasan DNA menjadi kromosom melibatkan proses pembentukan struktur kromatin, di mana DNA membungkus protein histon untuk membentuk nukleosom. Nukleosom tersebut kemudian menggumpakan menjadi kromatin yang lebih padat.
membentuk struktur kromosom yang tampak saat sel memasuki tahap pembelahan. Kromosom memungkinkan DNA untuk dikemas secara efisien dalam sel dan memfasilitasi pemisahan materi genetik saat pembelahan sel. Yang terakhir yang kita bahas adalah komposisi dan struktur RNA. RNA atau ribonukleat asam adalah molekul nukleotida tunggal yang berperan penting dalam proses biologis seperti transkripsi, translasi, dan regulasi genetik. Komposisi dan struktur RNA memiliki beberapa perbedaan dengan DNA. Yang pertama, komposisi RNA juga terdiri dari nukleotida, tetapi urutan basa nitrogennya sedikit berbeda dengan DNA. RNA terdiri dari 4 jenis basa nitrogen, yaitu adenin atau A, urasil atau U, sitosin atau C, dan guanin atau G. Urasil menggantikan timin yang ditemukan dalam DNA. Jadi, pasangan basa dalam RNA adalah adenin dengan urasil dan sitosin dengan guanin. Yang kedua, struktur. Struktur RNA biasanya memiliki struktur yang lebih sederhana daripada DNA. Struktur utama RNA adalah untai tunggal yang membentuk berbagai lipatan dan struktur sekunder yang berbeda. Ada 3 jenis RNA utama dalam sel. Yang pertama, mRNA atau messenger RNA. mRNA mengandung informasi genetik dari DNA dan membawa instruksi untuk sintesis protein ke ribosom selama translasi. Yang kedua, tRNA, transfer RNA. tRNA berfungsi dalam translasi dengan membawa asam amino ke ribosom dan mencocokkannya dengan kode mRNA yang sesuai. Yang ketiga, rRNA, ribosomal RNA. rRNA merupakan komponen struktural dari ribosom dan membantu dalam pembentukan ikatan peptida selama translasi. Struktur RNA dapat bervariasi sesuai dengan perannya dalam sel. Misalnya, mRNA cenderung lebih panjang dan lebih linear untuk membawa informasi genetik. Sedangkan tRNA memiliki struktur lipatan yang memungkinkannya berinteraksi dengan mRNA dan asam amino. Itulah tadi penjelasan saya mengenai tentang DNA dan RNA. Semoga video saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Untuk itu, sampai jumpa di video-video selanjutnya.